Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Yasika Novela Wilujeng, NIM 299. Teman saya Esa Zulfiani Ananda, NIM 298, dan Hana Hasmana, NIM 287. Di sini kami akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Yang pertama, nilai-nilai ajaran sosial kemanusiaan. Muhammadiyah sendiri mengambil surat Al-Ma'un dalam Al-Quran sebagai dasar untuk berjalan pada ranah sosial. Pembahasan mengenai teologi Al-Ma'un sering digalakkan. Muhammadiyah mempunyai cita-cita sosial, yakni kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang diridhoi Allah. Dari sini kita ketahui bahwa Muhammadiyah menghendaki terciptanya negara yang baik dan penuh akan ampunan Allah. Surat Al-Ma'un menjadi terkenal karena kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berkali-kali mengajak para muridnya untuk mempelajari hingga mereka bertanya, mengapa tidak mengaji surat yang lainnya? Pertanyaan para muridnya itu pun dijawab oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalian sudah hafal surat Al-Ma'un, tapi bukan itu yang saya maksud. Amalkan. Diamalkan artinya dipraktekkan, dikerjakan. Rupanya saudara-saudara belum mengamalkannya. Surat Al-Ma'un diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan melakukan gerakan nyata, menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Dalam perjalanannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut dikenal dengan sebutan teologi Al-Ma'un. Ayat yang menjadi landasan bagi gerakan-gerakan sosial dalam Islam adalah Al-Ma'un. Yang kedua, gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Muhammadiyah adalah institusi dan institusionalisasi teologi Al-Ma'un yang diharapkan peduli pada kaum tersebut dalam mengikis problematika sosial. Dalam perjalanannya, ide Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menyantuni fakir miskin sebagai wujud pengamalan surat Al-Ma'un tersebut berlanjut saat terpilihnya Kiai Suja sebagai ketua bagian pertolongan kesengsaraan umum atau PKO dan kini menjadi Majelis Pembina Kesehatan Umum atau MPKU. Kiai Suja memprogramkan membangun hospital atau rumah sakit, Armenhuis atau rumah miskin, dan Wiswis atau rumah yatim sebagai tafsir dari surat Al-Ma'un. Selanjutnya, bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Bidang-bidang yang terdapat dalam gerakan sosial Muhammadiyah diantaranya, yang pertama, bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, hingga tahun 2000, Ormas Islam Muhammadiyah telah memiliki 3.979 taman kanak-kanak, 33 taman pendidikan Al-Quran, 6 sekolah luar biasa, 940 sekolah dasar, 1.332 madrasah diniyah atau ibtidaiyah, 2.143 sekolah lanjutan tingkat pertama, 979 sekolah lanjutan tingkat atas, 101 sekolah kejuruan, 13 mu'alimin atau mu'alimat, 3 sekolah menengah farmasi, serta 64 pondok pesantren. Dalam bidang pendidikan tinggi, hingga tahun ini Muhammadiyah memiliki 36 universitas, 72 sekolah tinggi, 54 akademik, dan 4 politeknik. Nama-nama seperti Busnanul Atfah atau TK Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, dan Universitas Muhammadiyah bermunculan di berbagai daerah. Yang kedua ada bidang kesehatan. Dalam amal usaha bidang kesehatan, Muhammadiyah telah dan terus mengembangkan layanan kesehatan masyarakat sebagai bentuk kepedulian. Balai-balai pengobatan seperti Rumah Sakit PKU atau Pembinaan Kesejahteraan Umat Muhammadiyah yang pada masa berdirinya Muhammadiyah bernama PKO atau Penolong Kesengsaraan Umat, kini mulai meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.
berdasarkan buku profil dan direktori amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah bidang kesehatan pada tahun 1997 sebagai berikut. Rumah sakit berjumlah 34, rumah bersalin berjumlah 85, balai kesehatan ibu dan anak berjumlah 504, balai kesehatan masyarakat berjumlah 115, balai pengobatan berjumlah 846, apotik dan KB berjumlah 4. Yang ketiga, ada bidang kesejahteraan sosial. Hingga tahun 2000, Muhammadiyah telah memiliki 228 panti asuhan yatim, 18 panti jompo, 22 balai kesehatan sosial, 161 santunan keluarga, 5 panti warda atau manula, 13 santunan reda atau manula, 1 panti cacat netra, 38 santunan kematian, serta 15 BPKM atau Balai Pendidikan dan Keterampilan Muhammadiyah. Yang keempat, ada bidang kaderisasi. Dalam bidang kaderisasi, Muhammadiyah telah melakukan program diantaranya peningkatan kualitas pengkaderan, melaksanakan program pengkaderan formal dan informal secara berkelanjutan, menyelenggarakan Baitul Arqam dan Darul Arqam Muhammadiyah. Yang keempat, transformasi kader berjenjang dan bergenerasi. Selanjutnya, sinergi building antar unit persyarikatan untuk kaderisasi. Contohnya kaderisasi atau organisasi dalam Muhammadiyah, Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, IPFM, IMM, dan Tapak Suci Muhammadiyah. Selanjutnya, revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Revitalisasi ini adalah salah satu jenis atau bentuk perubahan yang mengandung proses penguatan, meliputi peneguhan terhadap aspek-aspek yang selama ini dimiliki, maupun dengan melakukan pengembangan menuju pada keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi sebelumnya. Revitalisasi sebagai proses perubahan yang direncanakan meliputi tahapan-tahapan penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan. Langkah-langkah revitalisasi gerakan Muhammadiyah yaitu melakukan penguatan seluruh aspek gerakan dan menggerakkan segenap potensi Muhammadiyah dalam menjalankan amanat muktamar dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan masyarakat di daerah lokal, nasional, dan global dengan menjalankan fungsi dakwah dan tajdid serta mengembangkan ukhuwah dan kerjasama dengan semua pihak yang membawa pada pencerahan dan kemaslahatan hidup. Yang kedua, meneguhkan dan mewujudkan kehidupan Islami sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah yang mengedepankan ukhuwah hasanah dan menjadi rahmat bagi kehidupan. Langkah-langkah revitalisasi gerakan Muhammadiyah yang selanjutnya yaitu mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip manhaj, tarjih, dan ijtihad yang menjadi acuan atau pedoman Muhammadiyah. Yang keempat, pengembangan infrastruktur dan perbaikan sistem pengelolaan organisasi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi gerakan dan semakin mengarah pada pencapaian tujuan Muhammadiyah. Yang kelima, mendinamisasi kepemimpinan persyarikatan di semua tingkatan, termasuk wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Yang keenam, peningkatan kualitas dan memperluas jaringan amal usaha Muhammadiyah menuju tingkat kompetisi dan kepentingan misi persyarikatan yang tinggi, serta menjadikannya sebagai pelaksana usaha yang terikat dan memiliki ketaatan pada kepemimpinan persyarikatan. Yang ketujuh, pengembangan model-model kegiatan atau aksi yang lebih sensitif terhadap kepentingan aktual atau nyata umat, masyarakat, dan dunia kemanusiaan dengan pengelolaan yang lebih konsisten. Yang kedelapan, menggerakkan seluruh potensi angkatan muda dan organisasi otonom Muhammadiyah sebagai basis kader dan pimpinan persyarikatan. Yang kesembilan, peningkatan bimbingan, arahan, dan panduan kepada seluruh tingkatan pimpinan dan warga Muhammadiyah. Yang terakhir, menggerakkan kembali ranting dan jamaah sebagai basis gerakan Muhammadiyah. Selanjutnya, macam-macam aspek revitalisasi gerakan. Yang pertama, revitalisasi teologis. Revitalisasi teologis menyangkut ikhtiar merekonstruksi atau menafsir ulang pemikiran-pemikiran dasar keagamaan dalam Muhammadiyah.
sebagaimana prinsip-prinsipnya tentang agama Islam, dunia, ibadah sabilullah, dan ijtihad. Dalam revitalisasi teologis ini dapat dikaji ulang dan dirumuskan epistemologi keislaman Muhammadiyah seperti tentang kalam atau pandangan ketuhanan, pandangan tentang fikih, dan pemikiran-pemikiran keislaman lainnya. Yang kedua, revitalisasi ideologis. Revitalisasi ideologis menyangkut penyusunan ulang dan penguatan sistem paham disertai langkah-langkah pelembagaannya yang menjadi landasan membangun kesadaran dan ikatan kolektif dalam memperjuangkan gerakan Muhammadiyah. Pemikiran dasar Kiai Dahlan, 12 langkah dari Kiai Mansur, ke Mukadimah Anggaran Dasar, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Ita Perjuangan Muhammadiyah, dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah merupakan rujukan dasar sekaligus perlu disistematisasi dalam konsep terpadu sehingga menjadi basis ideologi gerakan Muhammadiyah yang mengikat seluruh anggota Muhammadiyah dalam melaksanakan gerakan. Yang ketiga, revitalisasi pemikiran. Revitalisasi pemikiran menyangkut upaya mengembangkan wawasan pemikiran seluruh anggota, termasuk kader dan pimpinan, baik mengenai format pemikiran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bercorak dakwah dan tajdid, maupun dalam memahami permasalahan-permasalahan dan perkembangan kehidupan tingkat lokal, nasional, dan global. Dikotomi yang keras tentang pemikiran literal versus liberal, pemurnian versus pembaruan atau pengembangan, eksklusif versus inklusif, organisasi versus alam pikiran, struktural versus kultural, menggambarkan masih terperangkapnya sebagian kalangan dalam Muhammadiyah mengenai orientasi pemikiran pada wilayah orientasi atau paradigma yang sempit atau terbatas. Yang keempat, revitalisasi organisasi. Revitalisasi organisasi berkaitan dengan perbaikan sistem pengelolaan kelembagaan persyarikatan seperti menyangkut penataan struktur dan fungsi organisasi, birokrasi, pengelolaan dan pelayanan administrasi, hingga pengembangan organisasi yang mengarah pada peningkatan kualitas, efisiensi, efektivitas, dan menjadikan organisasi sebagai instrumen gerakan untuk kemajuan dan pencapaian tujuan Muhammadiyah. Yang kelima, revitalisasi kepemimpinan. Revitalisasi kepemimpinan merupakan langkah penguatan kualitas fungsi efektivitas pimpinan persyarikatan di seluruh lini, termasuk di lingkungan organisasi otonom dan amal usaha, yang secara langsung menjadi kekuatan dinamik dalam menggerakkan Muhammadiyah. Kepemimpinan Muhammadiyah juga tidak cukup dekonstruksi dengan idealis normatif semata seperti mengenai hak akhlak dan standar-standar ideal kepemimpinan, tapi juga harus disertai format aktualisasi kepemimpinan yang nyata, bukan kepemimpinan yang berumah di atas angin tetapi harus membumi. Karena kepemimpinan Muhammadiyah merupakan kepemimpinan sistem dan bukan kepemimpinan figur. Faktor figur pun tidak dapat dikonstruksikan sekedar dari kejauhan, sebagaimana konsep kepemimpinan pesona Ratu Adil. Kepemimpinan Muhammadiyah juga bukan sekedar domain diniyah, sehingga dapat menjalankan misi kerisalahan Islam. Yang keenam, revitalisasi amal usaha. Revitalisasi amal usaha menyangkut pengembangan kualitas amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang yang dapat tumbuh di atas misi dan visi gerakan sekaligus dapat memenuhi hajat hidup masyarakat. Amal usaha Muhammadiyah bukan ladang mencari nafkah bagi para penghuninya, tetapi harus menjadi sarana atau media dakwah dan perwujudan visi persyarikatan. Yang terakhir, revitalisasi aksi. Revitalisasi aksi menyangkut pengembangan model-model kegiatan atau aktivitas gerakan Muhammadiyah yang secara langsung dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas dengan misi dakwah dan tajdid seperti dalam pemberdayaan ekonomi kaum miskin, advokasi kaum marginal dan tertindas, memperkuat potensi dan peran masyarakat madani, advokasi lingkungan hidup, resolusi konflik, gerakan anti kekerasan, gerakan anti korupsi, kegiatan-kegiatan pembinaan umat yang bercorak partisipatif, dan aktivitas sosial masyarakat lainnya.
Gerakan sosial Muhammadiyah pada abad ke-21 memasuki babak baru dengan pendirian dua lembaga, yaitu Lembaga Amal Zakat Infak dan Sodako Muhammadiyah atau Lazismu dan Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah atau LPB. Dua lembaga ini dibentuk sebagai respon terhadap perkembangan kehidupan sosial umat Islam di Indonesia yang memang menuntut Muhammadiyah untuk ikut aktif berpartisipasi dalam filantropi dan kemanusiaan, khususnya penanggulangan bencana. Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya, baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Sedangkan LPB Muhammadiyah bertugas untuk melaksanakan aktivitas penanggulangan bencana yang terjadi baik di tanah air maupun luar negeri jika dibutuhkan sebagai bagian dari misi Persyarikatan Muhammadiyah. Gerakan sosial Muhammadiyah yang pada mulanya berawal dari semangat untuk menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, kini berubah menjadi jejaring majelis, lembaga, dan AUM yang eksis di seluruh wilayah Indonesia. Dan manfaat yang dirasakan tidak hanya oleh umat Islam, tapi juga umat agama lain, baik di tanah air maupun mancanegara. Sekian pembahasan materi yang bisa kami sampaikan. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberi manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.